Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat untuk ketua dan juga anggota pengawas juga, karena saya mengikuti operasi ini dari jauh ya. Sewaktu waktu ketemu Suteja di Jakarta dan diceritakan soal ini, dan saya langsung saya daftar langsung hari itu juga. Saya barangkali belum mengambil manfaat langsung, tetapi setidaknya koperasi itu secara gagasan dan juga semangat, saya kira sesuatu yang menurut saya sangat penting, sangat relevan untuk kita lakukan dalam berbagai konteks tentu saja. Apalagi kita di sini ya, di Rumah Sari, di mana kita membutuhkan sebuah kebersamaan, untuk menjadi semacam pembeda dari upaya sendiri-sendiri yang ada yang gagal, ada yang berhasil. Tetapi kemajuan bersama itu hanya akan kita dapat kalau kita benar-benar bekerja sama. Tadi contoh yang diputar itu saya kira menurut saya sebuah inspirasi yang harus kita rawat bersama. Oleh karena itu, inspirasi itu harus kita tularkan menurut saya, dan juga ada banyak sebenarnya sekarang kita bisa mengakses YouTube dan nanya AI juga bisa, artificial intelligence, ChatGPT, tolong tunjukkan contoh-contoh operasi yang sukses, bisa keluar. Salah satunya klub sepak bola yang bernama FC Barcelona, itu operasi. Tetapi untuk menuju ke sana atau bahkan untuk menuju seperti yang keling Kumang itu, tentu kita harus belajar terus. Semangat saja tanpa upaya bekerja keras dan bekerja sama, tentu kita akan berbeda. Karena sepengetahuan saya, sesuatu yang maju dan sukses itu selalu ada rahasianya, selalu ada kerja kerasnya yang terlibat biasanya nggak mau memberitahu. Itu rahasia usaha, rahasianya mereka. Jadi kalau kita hanya melihat dari jauh, kita bisa kehilangan yang sebetulnya terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan saya bersedia juga untuk bersama-sama kita belajar. Karena saya juga bukan ahli koperasi. Saya sedikit ahli tentang organisasi, punya pengalaman berorganisasi yang mungkin bisa bermanfaat. Salah satunya adalah yang saya pelajari, dimanapun organisasi akan maju kalau peningkatan kapasitas itu dilakukan. Jadi kita harus belajar terus menerus. Kita harus belajar dari Mbak Suci. Kita harus belajar kok bisa mengelola dan kok bisa maju. Nah itu di-sharing, dibagi. Terus kita juga mungkin bisa belajar bagaimana mengelola keuangan, hal yang sangat mendasar. Terus kita juga bisa belajar tentang peluang-peluang bisnis apa yang dalam skala kecil yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan simpan pinjam, kan bisa. Jadi kita belajar bersama, karena hakikat dari koperasi kita bekerja sama. Kita membedakan dengan perusahaan, di mana orang mengakumulasi modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau shareholder. Nah, koperasi semangatnya sejak awal adalah bekerja sama, dan saya kira ini sesuai juga dengan teman-teman yang dari saudara dari suku. Saya kira itu sesuai jiwanya. Nah, oleh karena itu mari kita coba lihat inspirasi dari mana yang bisa kita gunakan untuk kita belajar bersama. Lalu kemudian kalau bisa secara berkala kita melakukan penguatan kapasitas. Apakah itu kita diskusi bersama? Apakah kita memanggil ahli dari luar untuk berbicara di sini? Atau kita mengunjungi tempat-tempat yang sudah berhasil? Itu cara paling gampang belajar. Dan orang-orang yang berhasil biasanya, institusi-institusi yang berhasil biasanya senang kalau dia didatangi dan dipelajari. Banyak sebetulnya. Kalau itu bisa kita lakukan, mari kita berharap pada seperti
pertemuan berikutnya, kapan pertemuan berikutnya? Tahun depan, Pak. Tahun depan. Setidaknya kita sudah punya kemajuan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bersama di sini dan kita kembangkan operasinya. Kita tunjukkan bahwa bekerja sama itu seperti kata Pak Mahrus bisa menjawab tantangan-tantangan di luar sana. Saya juga sedikit paham tentang apa yang terjadi yang disebut dengan global uncertainty itu. Yang harus kita bangun adalah resiliensi. Jadi bagaimana kita bertahan itu dan maju akan lebih kuat kalau kita bersama-sama. Bersama-sama itu tantangannya apa? Tantangannya kalau orang banyak konflik. Itu konflik. Susah untuk menyatukan. Tetapi kalau kita mampu bersatu, maka yang bersama ini akan jauh lebih dahsyat hasilnya daripada yang cuma 1, 2, 3 orang. Kita harus itu tantangannya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari situ. Itu juga belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana mendengarkan orang lain. Itu juga bagian dari kata sendiri. Bagaimana mengelola konflik, mediasi. Di Jakarta ada pusat mediasi nasional. Nah, itu juga harus kita pelajari. Jadi jangan cepat berpuas diri, belajar terus-menerus. Karena dalam pengalaman dan pengamatan saya, semua organisasi yang memasuki yang disebut excellent itu investasinya itu di manusia, investasinya itu di belajar bersama. Tidak ada negara maju karena sumber daya alam, tidak ada. Coba pelajari dalam sejarah. Yang ada adalah orang-orang yang belajar terus-menerus, menjadi lebih menguasai bidangnya, mampu bekerja dan mencapai yang belum dicapai yang lain. Malah negara-negara yang hidup mengandalkan sumber daya alam itu mengalami kutukan sumber daya. Oleh karena itu, investasinya adalah di manusia. Saya kira itu, semoga nanti kita bisa bekerja sama. Saya baru, jadi saya dengan senang hati akan sharing pengalaman saya dan semoga kita semua maju bersama. Terima kasih.